Surabaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di sini di Yamor Channel. Untuk hari Selasa yang agak mendung nih, memang situasinya nggak memungkinkan, tapi kita tetap berjalan. Saat ini kita kedatangan narsum dari menjauh di sono selatan, Lebak Bulus, tepatnya di Ciputat. Ini termasuk angkatan milenium ya. Milenium lah, milenium. Karena kalau milenial itu udah 2001 ke sono. Ini milenium. Jadi zamannya memang udah dibilang ya, emang Yamor itu memang udah tinggal sedikit untuk jalur yang terutama jalur yang Lebak Bulus. Nah, mungkin dari saya pribadi nggak terlalu panjang lebar, kita langsung aja ke narsumnya. Salaman dulu bang, biar nggak selek. Kenalin namanya bang. Halo, nama gue Bayu. Biasa dipanggil kalau di sekolah Bayu Bulus. Angkatan 2000-2001. Masuk 97-98. Masuk 97-98. Benar? Iya, 97-98. 98. Nah itu waktu tahu Yamor itu dari mana? Apa dari tongkrongannya? Apa dari ada punya abang sekolah di situ atau seperti apa? Iya, dulu itu tahu Yamor dari sepupu. Sepupu tuh sering nginep di rumah dulu, ngelihat dia punya pakaian dulu, baju kalau mau berangkat dari rumah kalau nginep, rambut agak gondrong, keribu. Ditanya sekolah mana? Sekolah Yamor. Wah, kayaknya asik juga di sekolah bebas nih. Kepikiran lah akhirnya ke situ. Malah mah dibilang nggak boleh mah nggak boleh sekolah di situ, karena lumayan agak jauh kan. Gitu. SMP dulu di Triguna Jaya. Triguna Jaya. Nama trennya Dayak. Di mana? Di Tangerang. Nah, itu seputar. Nggak ada minat buat masuk negeri itu. Saat itu masuk negeri kayaknya jauh dari negeri. Tapi sempat daftar? Enggak. Jauh dulu mah cuma wacana negeri itu burut satu, itu mah ya wacana aja, itu mah jauh dari negeri. Dulu cuma pilihannya cuma KGR sama Arsis. Itu doang tuh ya. Nah, bener pengennya yang mana tuh sebenarnya, kepengennya tuh? Arsis karena dulu kan setahu Arsis itu SMA Arsis sekolah bebas, ada sekolah musik juga. Iya. Arsis itu akhirnya nggak boleh, kejauhan. Terus geser lagi ke KGR. Dulu kakak pertama itu paling bawel buat masalah pilih sekolah. Karena kakak pertama itu jauh lebih tahu, karena memang dia dulu lulusan grafika 63. Dia tahu artis modelnya gimana, ya, tahu artis gimana, tahu KGR tuh kayak gimana. Lu kalau masuk sekolah itu yang gampang lulus, gampang nyari kerja, dia bilang gitu. Akhirnya Itu harapan abang? Iya. Nggak ada yang kasih, bingung mau sekolah mana nih. Kurang lebih seminggu mau tutup itu, punya duit sekitar 25.000 kalau nggak salah, langsung jalan ke Yamor tuh beli formulir. Dulu memangnya dari orang tua nggak lihat lu hobinya Tahu mana gitu? tahu Dan nggak ada niat buat masukin di sekolah seni gitu, khusus seni, nantinya bisa untuk masa depannya kan juga baru ada gitu. Nggak ada ke situ. zaman itu orang tua belum kepikiran ini, taunya saat itu lu sekolah yang benernya dulu. Sekolah yang bener, cari duit yang bener. Nanti setelah lulus dari sekolah, gampangnya kerja. Nanti setelah dapat lu kerja, lu bisa dah semuanya, nanti udah kerja itu. Orang tua tuh bener juga memang. Gitu. Akhirnya lu ke Yamor, Ke Yamor. Ada teman yang nganterin ke sono? Enggak, dulu ada anak SMP sekelas. Kita ajak beli formulir, dia mau. Akhirnya daftar, beli formulir, daftar. Akhirnya satu jurusan mesin. Terus terjadilah
Siap ya, itu belum tahu ya orang banyak musuh atau gimana, belum tahu. Tahunya saat Tapi itu lu udah tahu tempatnya di situ. tahu. Berarti lu sebelumnya emang udah pernah ke situ. Belum, ngelewatin sering dulu kan, sering rumah adik nyokap di SMA 99. Oh, Cibubur. Nah, Oh, suka jadi banget. kalau ngeliat pelang tuh, Oh. Jamor, udah ketahu gue itu Jamor di sini, Jamor di sini. Itu udah ada bayang-bayang tuh. Dulu SMP kan kalau Madel larinya ke sana ke Cibubur. Oh, berarti sekolahnya di sini nih Jamornya. Memang udah punya ancang-ancang di situ. Itu. Akhirnya masuklah Jamor nih. Jamor. Dengan biaya Dengan biaya itu sangat murah banget. ya masih waktu itu. Kalau nggak salah 265 atau 365 kayak Uang gitu. masuk. Uang masuk, uang pangkal. Akhirnya beli formulir kasih ke orang rumah, dikasih. Tujuh. Cet, kaget ngeliat uang masuknya, kok murah banget gitu kan. Ini bener ya segini uang pangkal. Ya udah dibolehin, cuma saat itu orang tua cuma bilang tanggung jawab, ini sekolah kamu yang pilih, berarti kamu tanggung jawab. Itu doang bilang. Bokap dulu kerjanya di mana? Bokap di mana-mana, jadi nggak bulanan dia mah, nggak, jadi ke titik sini titik sana titik sini, jadi mobile lah. Bokap tuh kadang Bekasi, kadang kampung rambutan. Oh iya, dia bukan penagih. bukan, dia taman. Oh, Dulu bekas di ini apa? perancang taman. Akhirnya lu masuk Jamor, Jamor. lu masuk, nah pasti kan ada yang namanya penataran tuh. Iya. Nah itu penataran tuh udah masuk baju putih, masih tanah pendek, apa ada tanah panjang abu-abu. Langsung abu-abu Langsung. langsung Berapa hari? putih. Seinget itu 3 hari. Seingat lu Seinget 3 hari, seinget 3 hari, dan itu penataran nggak ngapa-ngapain kalau nggak salah, cuma dikumpulin di lapangan, kalau habis di lapangan di aula. Nah megang langsung dari pihak guru atau Ada OSIS? guru, ada kakak kelas. Nah, kelas. Selebihnya lupa, gue disuruh ngapa-ngapa. Saya inget sih ya begitu aja ngobrol. Enggak Tapi ya? nggak disuruh bawa ini. Enggak sih, ingetnya sih lupa juga sih, enggak sih kayaknya sih. Malah santai banget. Santai banget. Santai banget saat itu. Di situ udah mulai, wih, enak nih. Udah mulai terasa awal masuk penataran, udah mulai, ih kayak enak nih, asik nih sekolah nih. Gitu. Berapa orang tuh lu kan masuk pas penataran itu? Basisnya apa semuanya itu? Semua. Semuanya Berapa lulus. lebih? Saat itu lumayan sih, 5 kelas. 5 kelas. 5 kelas ya 100 lebih ya itu. 100. Hampir 200 mungkin. Tapi itu 200 itu kelas 1 ya doang? Kelas 1. Kelas 1 itu listrik 1, mesin umum 1, paling banyak otomotif 3 kelas. Basis terbanyak mana tuh basis terbanyak? Depok luar biasa ya banyaknya. Depok banyak. Oh, kesini pas ada basisnya cuma 1 bis. 1 bis penuh saat itu. Bis penuh. 1 bis Kalau yang penuh. sana itu bisa 2 bis. Bisa 2 bis. 2 bis Depok 2 bis. Pasar Rebo itu 1 bis penuh saat itu. Awal masuk 2 bis penuh. Nah, 1 bis kan. 1 bis penuh kan kalau pasar Rebo kan? Karena memang belum ada yang berhenti kan, jadi masuk awal-awal penuh. Miring. Nah, setelah itu biasanya kan ada kayak penataran di jalur tuh ya. Iya. Nah, itu ditanyain nggak lu, namanya lu balik kemana? Ini balik kemana? Iya. Lu ada nggak yang begitu? Seingetnya ada saat itu. Ada. Celilitan mana Celilitan? Depok mana Depok? Oh, selatan nih Lebak Bulus mana? Ada. Ada. Oh, Lebak Bulus ini ada ya. Lebak Bulus saat itu ada 6 orang. Abang kelas lu itu siapa? Saat itu ada seingatnya Sion. Sion Cepot. Cepot itu 99. Sion itu 2000. Yang kelas 3 nya? Kelas 3 nya Cepot. Cepot. 99 Cepot. 99. Kacung. Kacung 2000. Kacung Celilitan. Oh, tapi dia angkatan Kacung 2000. sama. Kakak kelas tahun. Kelas setahun. Kelas setahun. Berarti dia waktu itu saat itu kelas kelas 1 penataran di kelas 2. di kelas 2. Beda setahun. Nah, setelah di jalur di penataran nih, ada nggak teman lu yang paling menonjol di saat itu? Yang bisa dipegang buat baik kelas 3, kelas 2 atau kelas 1 yang kira-kira emang
bisa berleader gitu? Saat itu belum ketahuan. Belum paham lah. Baru awal tuh baru masuk, taunya bak bulus sekian, ya udah. Basis ini sekian, belum tahu mana yang salon, mana yang gimana, belum, masih rata aja. Oh masih rata, belum kelihatan, belum ketahuan. Nah kelihatan itu setelah berapa hari atau berapa minggu? Saat itu ini yang basis Pasar Rebo apa basis Lebak? Dua-duanya. Saat itu yang baru-baru tuh masih belum ketahuan tuh, penataran belum ketahuan, masih merata lah, masih merata ya. Masih ngeraba, kelas 1, kakak kelas juga belum ketahuan gimana yang anak-anak salonnya gimana, maksudnya saat itu merata aja udah, emang belum kelihatan karena memang baru. Cuma memang saat itu banyak banget saat itu Pasar Rebo itu memang dicampur memang anak-anak kelas 2 ya, kelas 3 lah itu ditata banyak, belum ketahuan tuh salon-salonnya belum. Nah lu kelas 2 kelas 3 ada nggak yang kabang kelas lu yang pulang bareng? Kalau lu masih siang berarti ya? Siang kelas 1. Kelas 1 siang semua tuh? Siang. Kelas 2 kelas 3 pagi? Nah itu barengan lu berapa orang itu yang di bak bulus? 6 orang. 6 orang. Dan 6 orang itu 6 orang tuh full. Maksudnya kalau berangkat ya. Cuma kalau berangkat, kalau dari Ciputatnya saat itu berangkat 4 orang. 4 orang itu. Nah ketemu 2 lagi? Kedua lagi dari mana? Dari Pondok Cabe. Pondok Cabe kadang ada tuh, dia anak Mampang, kadang ikut bulus, kadang ikut basis ke apa? Keong apa kalau nggak salah. Titik kumpulnya di mana kalau saya berangkat di Ciputat kumpul. Satu tuh kumpul. Di Ciputat di mananya? Di terminal. Satu tongkrongan di anak penerbangan Blok M. Sama anak laut Blok M. Tapi bukan terminal. Bukan, di Ciputat. Itu memang tempat titik kumpul sekolah. Seluruh sekolah di situ? Enggak. Anak siang ngumpul semua di situ tuh. Anak penerbangan Blok M. Khususnya yang siang lah yang seluruh sekolah di situ. Di situ kumpul. Di situ tanya-tanya, wah anak mana lu? Wah anak. Nah kamu, wah gila lu. Berapa orang? Wah itu. Dia dengar Yamor saat itu, wih keren lu. Anak penerbangan tuh. Anak penerbangan Blok M. Berapa orang ya? 4 orang nih. Keren. Dia mah banyak. Tapi sama yang penerbangan siang di selatan malah nggak ribut ya? Nggak ribut dan sangat jarang ketemu. Kalau ketemu juga nggak pernah ketemu juga sih. Ketemu di tongkrongan dulu kalau mau berangkat. Gitu. Berarti udah situ naik apa tuh? 510. Bukan 509? Kalau bisa, kalau di Ciputat ada yang langsung ke Kampung Rambutan, Pasar Rebo 510. Kayak macam Pantas Bima. Nah, lu berangkat dari sono biasanya jam berapa? Berangkat awal kelas 1 tuh berangkat jam 11. Jam 11 tuh pasti berangkat. Jam 11 ya. Berangkat jam 11 lewat lah, kadang udah berangkat sampai Pasar Rebo sekitar jam 12 kurang lah, jam setengah 12 lewat gitu loh. Lu kan dari Ciputat ya. Dari Ciputat itu sampai Yamor. Titik hambatannya di mana aja? Saat kelas 1 awal itu belum kelihatan yang rawan mana nih titiknya, belum setidaknya kan lu namanya ada ya lu di pantai di mana ada nggak? Itu setelah sebulan lebih sekolah baru kelihatan titik-titiknya tuh, karena memang baru awal sekolah itu masih ngeraba medan, masih mempelajari. Iya, belum ketahuan awal-awal yang dangernya di mana, yang titik banyak musuh di mana, belum ketahuan saat itu, karena memang saat itu memang berangkat jam 11. Jam 11 tuh belum ketemu di Pasar Rebo, saat itu belum ketemu. Belum ketemu musuh atau tapi anak-anak yang ke satu itu titik kumpulnya di mana? Pasar Rebo. Lampu Merah apa di sono? Pasar Rebo. Pangkalan Miniarta, Pangkalan Miniarta. Ternyata yang seberang sana. Berarti lo dari sini turun ke sana. Nyebrang, iya. Jadi bukan di Lampu Merah sini, pos polisi. Bukan ke sono. Pokoknya tongkrongan anak-anak ya di Pasar Rebo atau Miniarta. Sekali berangkat berapa orang? Saat itu pas setelah kita ketemu nyetelnya anak-anak Pasar Rebo itu, awal-awal kan sangat jarang nongkrong di Pasar Rebo ya.
nyampe Pasar Rebo berangkat. Akhirnya sebulan lebih lah baru ketemu istilahnya, ketemu chemistry-nya itu anak-anak. Kita nongkrong, kita berangkat nongkrong di Pasar Rebo, nungguin anak Jelitan, nungguin anak Kampung Rambutan yang sekitar desa itu ada 20-an lah. Di situ kita nongkrong, kita di situ mulai ribut, ketemu kapal, ketemu AL, ketemu Poncol di situ. Udah mulai itu sebulan lebih sekolah kelas 1 tuh udah mulai ketemu anak-anak, kompaknya ketemu, strongnya anak-anak ketemu. Itu setelah sebulan Lebih baru tuh. Sebulan. Dari berarti kan udah tahu ini dong. Selama sebulan itu berarti udah tahu istilahnya medan. Iya, udah. Dia bisa mempelajari ya kan. Paling sering bentrok itu di mana? Pasar Rebo. Rivalnya? Di Pasar Rebo tuh rivalnya kelas 1 itu kapal Halim, Poncol, AL. Ya. Paling sering kapal, Poncol, sering. AL pun Jerman nggak dia? Jerman iya pasti. Kalau di Pasar Rebo ketemunya ya kapal, Poncol, AL. Kalau setelah dari Pasar Rebo paling Jerman itu sana jalan mau berangkat sekolah tuh pasti itu. Di situ Berarti kalau ribut sama Jerman itu udah pasti depan sekolahnya. pasti itu pasti jahil itu. Pernah bentrok di situ di Jerman itu. Wah sering, sangat sering. Dan mungkin hampir tiap hari. Hampir mau berangkat sekolah, mau pulang sekolah itu udah pasti. Berarti itu udah rutinitas. Udah. Hampir setiap hari ya. Hampir setiap sore. Baik berangkat maupun pulang pasti di situ. Pasti itu. Kita kalau di Pasar Rebo kita nongkrong, kita emang harus jeli di situ karena memang kita kalau nggak jeli kita nggak kelihatan nih musuh nih. Kalau kita nggak ngelihat tuh lolos musuh. Jadi kita harus jeli. Di seberang itu biasanya yang paling sering itu anak kapal, karena kan macet tuh Pasar Rebo. Jadi anak nongkrong tuh papasan ngeliat mobil penuh tuh udah pasti ada kapal itu. Wah kapal. Orang-orang pada siap nyebrang jalan nyebar. Dia turun buru-buru tuh anak kapal. Nyebar turun dia lari muter ribut lah. Tuh di lampu merah. Lampu merah situ ya? Itu seru. Lapangan situ. Perapatan tuh ya lampu merah di situ. Wah itu maju mundur dan berkeringat gitu. Kelas 1 gitu. Nggak sama banyak ya? Kayaknya banyakan dia deh. Saat itu kayaknya banyakan dia. Kadang banyakan dia, kadang imbang banyaknya. Kadang pun tapi keseringan emang anak Pasar Rebo saat itu emang sedikit. Karena banyak yang keluar juga. Tuh strong memang dia penerbangan itu saat itu kuat dia. Itu penerbangan atau kapal Halim? Ini mau ya. Jadi kalau tangannya udah begini deh, Halim itu. Dan itu kalau di Pasar Rebo itu saat kelas 1 sangat jarang dibubarin polisi. Jarang itu ada pos. Iya itu dia. Jarang dibubarin polisi. Jadi main kuat-kuatan aja, kuat napas. Sama kuat barisan dan apa yang kuat ya kan. Dan tapi memang Pasar Rebo itu emang punya yamor memang saat itu. Kelas 1 itu emang musuh siapapun yang lewat di Pasar Rebo bentrok sama yamor, walaupun ada perlawanan tetap endingnya dia pasti mundur. Itu udah pasti. Ini real loh. Pasti kan bisa tembusin ya. Iya. Dia yang mundur. Di samping dia mau berangkat sekolah juga, ya kan? Mungkin dikejar waktu, ya kan? Gak habis-habis, mendingan dia mundur. Tapi begitu pulang ketemu lagi, pernah? Kalau ketemu pernah, cuma sangat jarang ya. Intensitasnya sering nggak itu kalau pas pulang dia? Kalau pulang pernah ketemu, cuma kalau pulang keseringan ke Jerman.
Karena kalau lagi iseng-isengnya itu penerbangan itu di nongkrong di ini om, di jembatan tuh, di jantung lampu merah itu. Oh, yang sini ya? Iya, Yang biliar ya? ada jembatan kali itu. Ada biliarnya tuh, jembatan itu, situ ya? Itu kadang-kadang jahil juga itu dia. Kalau pulang sekolah sore sebasis kita jebolin Jerman, Jerman jebol, kita mulai sana tuh apa udah di depan anak-anak yang udah dipres, sedangkan Jerman makin maju, senang dia. Wah ya dong, dan untungnya saat itu memang anak-anak ketemu kompaknya, ketemu kerennya saat itu. Mau nggak mau nih, nggak lucu juga kalau kita ngebalikin ke belakang. Mau nggak mau kan kita ngebalikin ke arah Pasar Rebo dengan anak penerbangan yang udah ready, udah punya niat mau mantekin anak-anak. Ya akhirnya dengan yang keberanian saat itu dibilang panik anak-anak, hitungannya dipres, anak-anak di tengah. Pernah kejadian di pres seperti itu? Ya itu di pres itu, sering anak-anak tuh di pres tuh. Penerbangan selalu sering nongkrong di situ jembatan dulu tuh. Kita yang jebolin Jerman, ternyata di nongol. Tapi memang alhamdulillah nggak pernah namanya di prok. Selalu anak-anak selalu jebol. Bajunya apa? Kenapa? Kalau penerbangan itu dia kan pasti sore ya? Sore, yang di jembatan kan? Bajunya apa? Jadi bajunya sama, ada baju bebas, baju sekolah. Putih biru. Ada abu-abu. Kau tahu penerbangan? Abu-abu, ada yang pakai levis juga, ada juga ada yang baju bebas, nggak tahu anak sekolah, nggak tahu. Nggak ada yang putih-putih, nggak ada. Emang kau tahu penerbangan udah apa? Teriak dia. Jadi kalau udah begini-begini udah, walaupun nggak teriak dia udah begini-begini udah. Iya, karena dulu Patas 15 tuh di situ. Di situ. Karena di situ dia halte situ dia nggak masuk rambutan, jadi dia masuk ke situ. Dan jembatan di situ. Makanya dia di situ kalau turun, jadi mantekannya di situ. Itu dia. Iya. Seru memang, Poncol, ada Poncol. Pernah sama Poncol. Pokoknya kalau coba ceritain ribut apa Poncol seperti apa. Kalau siang itu ya keseringan ya Poncol kapal itu ya, Poncol balik lagi dengan yang anak-anak nongkrong di Pasar Rebo. Kalau ngeliat mobil penuh di bis, tadinya wah kapal ternyata Poncol hitam, celana hitam, baju bebas. Poncol itu kalau sekali lewat berapa orang? Sebasis dia, satu bis. Kadang penuh, kadang enggak, Miniarta. Kadang penuh, ya lumayan lah. Serem Poncol, toko-toko, baon, rambut gondrong, samar-samar kan, anak sekolah apa bukan, baju bebas, ribut, sama bentrok, maju mundur dengan yang, aku kan orangnya bawel, mulutnya nggak usah diem, dan mulut aku itu diguna banget. Bawelnya istilahnya bukan bawel marahin anak-anak, enggak, istilahnya kita dulu apa namanya, sponsorin lah ya, bikin dia semangat lah ya, dengan support dengan yang 2, 1, 3 itu bener-bener nunggu 2, 1, 3-nya itu dulu apa keseringan itu kita pakai logo 2, 1, 3 itu. Dan itu 213 itu tahunnya tuh di STM lain tuh tahunnya tuh ulang tahun Yamor. Zaman itu loh. Iya. Bulan 1 kali ya. 73, 72 itu kan. Tahunnya ulang tahun Yamor, dan makanya tahunnya saat itu mobil. Ya, bis. Nah, sekedar klarifikasi ya, sebenarnya kalau Yamor itu kemarin kita kan dapat keterangan dari 92 ya. Dan sebenarnya kalau Yamor tuh nggak 213 kan P10 itu kalau nggak salah itu. Itu basis kan ya. Iya, karena kalau 13 tuh ya gimana ya, itu punya anak, mungkin anak-anak Melayu atau anak peninggalan kakak kelas. Ya, mungkin ada yang mungkin di basis lebih besar kali ya, itu kali 13 mungkin. Makanya nggak tahu juga. Makanya 213 itu kepake buat senjata kompak itu. 2, 1, 3 dan itu benar-benar sangat berpengaruh itu 213 itu. Maksudnya berpengaruhnya dengan yang kita gertakan 2, 1, 3 itu brok. Dan alhamdulillah dengan moto 213 itu kita kuat itu. Kuat dalam arti ya dengan semangat langsung gitu ya. Semangat aku gitu ya. paling bawel
paling bawel bukan Ogut bawel cuma nggak berbuat atau Ogut gue teriak gue di belakang, enggak, teriak tuh harus di Pak. depan. Ya karena kalau nggak ada tadi nggak ada yang penyemangat atau leadernya kan juga rontok juga itu kira semangat anak-anak. Itu wah seru masa Nah pas kejadian yang si kapal ngepres itu gimana itu bisa Iya, dimusik itu. akhirnya. Itu luar biasa seru itu, dan itu menegangkan sangat itu. Dengan yang hitungannya habis ngejebolin Jerman, udah mau santai, mau pulang, tau dia udah ready dengan segala macam BR ya kan. Wah, anak kaget semua, kaget dan sempet stuck, diem gitu loh, dengan stuck gitu ya kan. Dan untungnya itu saat itu kapal kalau pintar Iya. maju dia, Langsung ngepres. habis lah itu. Nah, dan untung saat itu dia nahan juga anak kapal. Ya mau nggak mau anak-anak mau nggak mau dan harus mau. Iya. Ngomong nggak bisa pulang. Iya, itu dia. Akhirnya Waduh, satu napas tembus. terus satu napas tembus jeger, udah tembus nih Gret, kita balik badan ngeributin lagi tuh dia udah mulai gabung tuh kapal sama Jerman. Jerman yang dari belakang tadi nyusul lagi. Waduh, seru itu. Dia udah penuhnya luar biasa tuh Jerman sama kapal ya. Jerman lah paling banyak itu. Maju mundur memang saat itu kita sempat keteter. Karena memang dia kuat, ada kapal juga. Kalau Jerman doang mah maaf aja saat itu. Iya. Enggak lah. Ada yang kena nggak? Enggak ada. Enggak ada yang kena saat itu. Nggak ada. Cuma ya maju mundur. Seru itu ingat itu. Terus kalau nggak salah itu ada yang nyebur ke kali itu. Pihak dia. Nggak tahu dari pihak kapal atau Jerman, nggak tahu. Salah satu Atau dari saat dia. itu dipikir anak-anak saat itu. Itu bukan. Jadi dari pihak antara kapal atau Kok bisa nyemplung? itu pas kondisi mau dipres, pas anak-anak di tengah panik. Nyemplung got apa nyemplung? Itu kan kali itu. Kali gede. Iya. Itu tuh kalau nggak tahu dari Kan posisinya kan ini kan nih, posisinya kan jembatan sini. Lalu kan dari sini nih kan, nah, lihat kan dia dari sini kan, Tek. Apa lempek sini? itu sempat apa namanya? Sampai minggir gini apa cuma lu ambil ke kanan sini, langsung nyengser ke sini, langsung balik apa lu nyengser ke kiri, baru putar gini apa bagaimana? Jadi sempat saat itu kebelah. Pas panik itu anak-anak ada yang ke sana, ada yang ke sana. Bagi dua. Terus bagi dua. saking panik sangat itu. Jadi yang kanan sini ke Jerman, yang kiri sini tadi ke Jadi ada sebagian saat itu mungkin sebagian ada yang saking mungkin paniknya ada yang mau jebolin ke belakang kali. Dan aku pas saat itu fokusnya ke depan, ke kapal. Enggak ke sayap, Enggak ke Jerman. Tadi saat itu anak-anak udah nyebar. Enggak yang satu blok doang, 2 blok. Katanya kalau satu blok mungkin ringkih pasti jebol anak-anak dan ringkih habis. Saat itu anak-anak memang pinter lah. Kita kalau nggak pinter-pinter saat itu habis. Tapi tembus akhirnya. Tembus, alhamdulillah tembus. Tapi itu. tembus, dia kejar lagi. Kejar. Kita itu gua maju mundur. Lama itu setengah jam lah kurang lebih. Dan akhirnya memang saat itu kalau nggak salah anak-anak juga ada mundurnya. Dia ada mundurnya. Bubar ya? Bubar gitu aja kayaknya udah capek. Udah capek. Saat itu dia ngeledekin udah anak udah tinggalin anak jalan, tapi mereka udah makin maju ngejar anak-anak udah santai udah makin ngejar mendekat udah antem lagi anak-anak. Sempat ada perlawanan mundur lagi itu bolak-balik pukul mundur lah ya. Iya, bolak-balik mundur, anak gerah juga. Kenapa nggak ada berpikir atau berpikir pikiran nih? Mancing dia ke sini, mancing dia ke arah sini. Dia kalau kelewatan apa? Belok ke sini udah nggak mau itu dia. Dia udah ngelewatin lampu merah, memang udah ngelewatin lampu merah dia. Dia makin dipancing ke pasar bunga, nggak mau dia. Stucknya di situ. Dia malah istilahnya stuck di situ. Di situ dia. Ya kayaknya seluruh orang los. Dan itu setelah itu anak-anak tuh kalau ribut tuh udah setelah ribut pasti ketawa-ketawa. Dan aku tuh orangnya yang selalu paling rame. Balik nggak ketemu lagi sama yang lain. Balik istirahat di Pasar Rebo nongkrong santai sambil nongkrong santai. Kalau nggak salah itu. Ketemu lagi sama dia. Jadi
Begitu lu balik. Balik nongkrong Pasar Rebo, santai, capek, minum. Nongkrong di mana lu nongkrong? Pasar Rebo. Di mananya? Di ini di mana? Mini Arta situ. Yang itu kali ya, yang Mini mobil ya. Mobil-mobil Mini Arta situ mah. Iya. Masih jelek yang mobil yang rongsok itu ya. Di sininya, Bukan, di Mini Arta. tikungan, tikungan. Pokoknya tukang dagangan itu. Oh. Di situ. Tongkrongan gua pertama di situ. Anak-anak selalu di situ, santai. Yang depan rumah Alfamart sekarang. Pokoknya di Pasar Rebo-nya. Iya, sekarang Alfamart. Oh, Alfamart ya? Iya sekarang. Pokoknya di situ aja anak-anak udah santai. Kan rumah temen gua itu si Boy. Lucu-lucuan. Karena lu setelah ribut itu pasti enggak yang gue enggak pernah nyala-nyalain gimana, pokoknya ketawa, ketawa, nggak ada yang nyala-nyalain, nggak pernah ketawa-ketawa, udah capek dari balik yuk, udah sore, udah malam nih, udah mau ini mau balik, anak Kelitan mau balik, Bak Bulus mau balik, AL Dia nongkrong di jembatan. Di 53 tuh. Di jembatan Iya, itu. 53 tuh ketemu lah. Cuma Dia nongkrong di jembatannya apa agak ke sono sih? Iya di si AL ya di 53 situ. Di Pangkal 53-nya. Berarti dari jembatan agak masuk ke dalam. Iya di situ, pokoknya di Teman 53 tuh. Obor berarti itu obor. Teman 53 di situ. Obor. Kita ribut situ. Itu nggak lama itu. Dia dikit juga. Kita nggak lama. Itu menang kalah lupa. Kayaknya anak-anak bukan pernah pak mundur maju mundur deh. Cuma endingnya kalau nggak salah bubar gitu. Bubar gitu aja. Udah cabut, udah balik, anak Kelitan balik. Selamat lo naik bis. Selamat, ditungguin lah sama anak-anak. Naik 509. Ada anak Bulus dan naik mobil, udah dia balik. Hati-hati ya. Ya, itu biasa deh tuh. Ada lagi kejadian. Kelas 1 keren. Dulu kakak kelas ada yang bener-bener rajin ngikut anak kelas 1 itu Butar. Halo Butar. Butar kalau praktek siang ya. Praktek siang teman-temannya balik pulang sore jam 4 mungkin atau jam 4:30 ada pulang, dia menungguan anak siang pulang. Dia termasuk itu ya. Care gitu. Iya, care dia. Care banget gitu sama Iya, gitu kan. perhatian banget tuh dia sama bener. kelas 1. Dia tahu sedikit banyaknya tahu cerita anak Bimbing siang. deh, dia ngebimbing ya kalau sore Ngebimbing juga. Pernah bareng dia nggak? Pas Pernah. Berapa kali pernah dia. Nah coba salah satunya. Salah satunya di Pasar Rebo lagi. Anak lagi pada nongkrong, nggak ada tuh anak pada sibuk ngobrol di Pasar Rebo, cerita. Dia kan matanya jeli saat itu. Nggak bisa diam, telinguk. Wah, Ini guru. ada mau Mini Arta. Bahasa dia kan, cek, gitu ya dia. Cek kapal ya, anak kaget kan, kan, dengan dia teriak, kapal sih. Wah, anak langsung Diri. kaget, berdiri langsung. Dia naik Mini Arta. Mini Arta dia. Si kapal. Kapal itu Mini Arta lagi. Dia turun lari lagi, dia pasti lari belok lagi. Tapi udah tuh maju mundur dah tuh. 2, 1, 3. Enggak mundur dia. Masih defense, bertahan di situ dia bodoh. Segala macam tuh ngocrek. Bawaannya apaan? Buta. Saya itu gear ya. Gear. Kayak guru. Gear itu lumayan juga lama tuh. Akhirnya emang endingnya Los. Dia mana dia? Balik arah sana dia mau berangkat sekolah kali itu dia. Lari dia itu dia. Udah karena nggak mau kejar. Mau berangkat loh. Mau berangkat tuh. Dia itu pokoknya Butar itu tiba-tiba udah di Pasar Rebo udah. Anak-anak nyampe dia udah dari situ. Sendirian. Emang sendiri setahu aku tuh sendiri tuh dia. Nongkrong sendiri tuh. Dan lebih kerennya lagi itu ada Butar juga itu hujan-hujan itu. Kalau Borcil nggak pernah upload. Belum ketemu. Hujan. Ya, maksudnya main loh pas Rebo. Belum pernah sih saat itu sekali kelas 1 Bocil tuh masih kurus-kurusnya tuh masih kelihatan kecilnya juga tuh Bocil. Oh ini yang namanya Bocil. Dan saat itu kan kelas 1 masih cuma denger doang. Bocil kayak gini. Ketemu lah, bocil bawa dia. Bocil itu aku bolos itu kelas 1 ikut anak pagi pulang. Dia yang bawa. Ada dia. Itu ribut. Cuma lupa gimana ya, pokoknya dia bocil ada itu.
kayak celana street, kaos. Ini gitu deh emang dia. Gitu kayaknya. Belut ya. Kayaknya kayak belut. Dia itu baru tahu tuh, oh bocil ini orangnya gitu. Tapi dia bawa ya anak-anak. Dia bawa dia. Itu kelas 1 tuh.